Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Minggu datang, kita pun merasakan sukacita, sebab hari ini adalah hari yang indah, hari yang mulia untuk kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan melalui ibadah di hadapannya. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 21, bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam segala kelemahan kita,
Marilah kita datang kepada Tuhan yang menjadi tempat pengampunan dosa dan pemulihan hidup. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudariku yang terkasih, terimalah berita kasih karunia dari Allah yang menyelamatkan. Mari kita terima melalui Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Terimalah pula petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan pengasihan-Nya, serta memohon kepada Allah agar kita diberi rahmat untuk senantiasa hidup dalam kasih-Nya senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar di dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan dan kita akan iringi dengan nyanyian syukur dari Hitung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyatukan hati di dalam doa. Kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari berkat itu terus mengalir dan kami rasakan. Saat ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami di gereja Welat ini. Itu semua juga karena berkat-Mu saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan pada ibadah kali ini kami juga menyisihkan dari berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kami. Dan kami aturkan dalam bentuk persembahan. Baik itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan ucap syukur, pembangunan gereja, pembelian tanah, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Berkati ya Tuhan, persembahan sudah kami kumpulkan ini, hingga persembahan ini menjadi sarana di dalam kami mengembangkan firman-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, sucikan persembahan ini, hingga persembahan ini hanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kalau nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Asya Desa Kalumbar yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan cara-Mu sehingga ketika menyampaikan firman-Mu hanya dengan kehendak-Mu. Jika di dalam kami memberikan persembahan banyak dosa atau bahkan terselip dosa, Tuhan ampuni kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada saat ini kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai 22 menyatakan kepada kita demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini,
jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan sungguh kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama beribadah di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Firman Tuhan yang akan kita rasakan hari ini mengambil tema cintaku akan rumah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita membicarakan rumah, maka yang kita bicarakan bukan hanya bentuk fisiknya, gedungnya, bangunannya, tampak luar atau tampak dalamnya, tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang rumah, kita membicarakan sebuah suasana yang nyaman, tempat yang harmonis, tempat yang diisi dengan damai sejahtera, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang cinta kita kepada rumah Tuhan, maka kita akan bersama-sama diajak untuk memasuki pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya masa kini, sebagai murid-murid Kristus, mengembangkan, mewujudkan, dan menyatakan sikap cinta kita kepada rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memperhatikan bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22, kita mungkin akan mendapati sosok Tuhan Yesus yang sedang marah, sedang murka, karena tindakannya yang tegas, yang keras, mengusir para pedagang yang sedang berjual beli di halaman bait Allah pada waktu itu. Tetapi apabila kita perhatikan, tindakan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bahwa Allah hadir untuk membawa keselamatan, membawa pengampunan dosa, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus mendapati bahwa pada waktu itu ada perjanjian, ada kesepakatan, ada semacam kong kali kong antara para pedagang, baik itu lembu, domba, merpati, para penukar uang, dengan pengurus bait Allah, maka Tuhan Yesus sangat marah. Karena bait Allah diperlakukan dengan cara demikian. Tuhan tidak menghendaki tempat yang kudus, tempat yang suci, dipergunakan untuk mengeruk keuntungan,
dari jemaat yang ingin beribadah di Bait Allah menjelang Hari Raya Paskah pada waktu itu. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan ini, maka Ia sesungguhnya ingin mengembalikan Bait Allah kepada fungsinya yang semula, yaitu tempat yang benar-benar kudus, yang suci, untuk berbakti, beribadah pada Allah, tanpa ada orang-orang yang berniat menguruk keuntungan dari mereka yang ingin datang untuk berziarah atau beribadah di Bait Allah. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di masa ini kita jarang menyebut gereja sebagai Bait Allah, tetapi sesungguhnya istilah rumah Tuhan yang dilekatkan, disematkan kepada gereja merupakan istilah yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Kurang lebih sama artinya atau maknanya. Maka marilah kita bersama-sama mempelajari ada 4 hal penting untuk kita sebagai orang-orang percaya menumbuhkan, mengembangkan dan mewujudkan rasa cinta kepada rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara dan saudariku yang terkasih, apa arti rumah Tuhan bagi kita? Apa arti Bait Allah bagi kita? Firman Tuhan mengajak kita di dalam ayat yang ke-21 menyatakan bahwa tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Firman Tuhan menyatakan Bait Allah adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah Bait Allah. Maka ketika kita mau untuk mencintai rumah Tuhan, mencintai Bait Allah, maka kita cintai, kita hormati tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Penghargaan dan penghormatan kepada Bait Allah, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus, salah satunya kita wujudkan dengan sikap menghargai, menghormati ketika kita menerima sakramen perjamuan, yaitu roti perjamuan yang kita terima di dalam perjamuan kudus. Penghormatan kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus juga nampak nyata ketika kita tidak sembarangan menggunakan simbol-simbol berupa tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai alat untuk kita menjadi orang yang paling baik, paling benar, paling suci, paling saleh, dan kemudian muncul rasa sombong di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bagi kita, setiap orang yang mau untuk mengasihi dan menghormati tubuh Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita akan masuk ke dalam suatu persekutuan yang lebih dalam, bahwa di dalam kehidupan kita, tubuh Tuhan Yesus Kristus harus kita cintai dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu Bait Allah? Apa itu rumah Tuhan? Ketika kita berada di dunia ini, kita tinggal di rumah yang bersifat sementara, fana. Ketika meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke rumah yang kekal. Dan seringkali kita menyebutnya sebagai rumah Bapa, surga. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ketika kita mau mencintai rumah Tuhan, kita pun juga mencintai dan merindukan surga di dalam kehidupan kita. Bukan kita kemudian ingin segera meninggalkan dunia ini dan masuk ke surga dengan cara apapun, tetapi kita menjalani hari demi hari dengan upaya, dengan doa, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, agar jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika hidup kita arahkan kepada surga, maka kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan, semangat, sukacita, dan pengharapan dari Tuhan.
Agar hidup kita tidak hanya tertuju kepada dunia ini, tetapi kepada kekekalan, kepada surga, kepada rumah Bapa yang Tuhan Yesus telah naik ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Itulah saudaraku yang terkasih, mengapa kita perlu untuk membangun sebuah pandangan yang terarah ke depan, kepada rumah Bapa, kepada kekekalan, kepada surga yang akan diberikannya kepada setiap orang yang percaya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 menyatakan kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita telah dibeli dan dibayar lunas. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus berdiam. Sehingga ketika kita mau mewujudkan cinta kepada rumah Tuhan, kepada bait Allah, maka kita pun harus menjaga, mencintai, dan mempergunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk melakukan hal yang tidak baik, bukan untuk melakukan hal yang jahat, yang melukai hati sesama kita, tetapi mempergunakan tubuh kita untuk kebaikan. Selama Tuhan masih memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melayani, untuk mengasihi orang-orang terkasih, maka marilah kita lakukan itu terus-menerus dengan setia. Sebab itulah salah satu cara untuk kita mewujudkan cinta kepada rumah Tuhan. Kita jaga tubuh kita sebaik-baiknya. Karena kita yakin bahwa di dalam tubuh kita yang fana, yang terbatas, yang lemah ini, Tuhan berkenan untuk tinggal, Tuhan berkenan untuk hadir, Tuhan berkenan untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila mungkin kita merasa di dalam tubuh kita banyak sekali kelemahan, kenapa Tuhan mau tinggal hadir dalam tubuhku yang banyak sakitnya, yang sudah tidak muda lagi ini, itu merupakan karunia Tuhan, saudaraku yang terkasih. Karena itulah kita perlu untuk menjaga tubuh kita sebaik-baiknya, dijauhkan dari kecemaran, kenajisan, dan dosa. Tetapi kita latih sebaik-baiknya, termasuk di masa Prapaskah ini, banyak dari antara kita yang mengembangkan disiplin-disiplin rohani, seperti berpuasa dan berdoa. Itu sangat baik untuk melatih tubuh kita, untuk menghilangkan hawa nafsu kedagingan yang seringkali merusak dan menghancurkan tubuh kita. Jangan biarkan pula hal-hal lain membuat tubuh kita tidak lagi menjadi bait Allah, seperti menyerahkan tubuh kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada kenajisan, kepada hawa nafsu, kepada kedagingan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sedemikian rupa. Setiap tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Maka marilah kita senantiasa membuat Roh Kudus itu kerasan, membuat Allah senantiasa sukacita, membuat Allah berkenan untuk tinggal dan menuntun kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan yang keempat, saudaraku yang terkasih, rumah Tuhan itu adalah yang sering kita sebut sebagai gereja. Gereja bukan hanya gedungnya, bukan hanya bangunannya, bukan hanya menaranya, bukan hanya kemegahannya, bukan hanya bangku, kemudian mimbar, dan semua yang ada di dalam gedungnya, tapi gereja adalah tempat di mana Tuhan Allah bersemayam. Saya dan saudara, itulah gereja. Hari-hari ini kita mendapati oleh karena pandemi virus COVID-19,
Masih banyak kegiatan-kegiatan gerejawi yang belum bisa dilaksanakan. Tetapi tentu itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Sebab kitalah gereja, bukan hanya gedung ini, bukan hanya tempat ibadah ini. Kitalah gereja. Dan ketika kita nanti pada waktu yang akan datang sudah aman, sudah lebih baik, keadaan sudah makin tenang, dan kita dapat beribadah berbakti bersama-sama lagi di gedung gereja ini, di tempat ibadah ini, maka kita jaga tempat ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan senantiasa hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 4 hal yang perlu untuk kita pahami dan kita senantiasa kembangkan cinta kita kepada rumah Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, rumah Tuhan, rumah Bapa, rumah yang kekal yaitu surga. Yang ketiga, rumah Tuhan atau bait Allah itulah tubuh kita sendiri. Dan yang keempat, rumah Tuhan itulah gereja. Tempat kita bersekutu, tempat kita bertumbuh di dalam iman, tempat kita melayani, tempat kita bersekutu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, memasuki minggu Prapaskah yang ketiga, marilah semakin hari kita semakin menghayati bahwa kasih dan pengorbanan Kristus tidak boleh menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kita pakai dan kita pergunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kehidupan, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami Engkau perkenankan untuk beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, dan menikmati firman-Mu yang membawa kekuatan, damai sejahtera, dan kehidupan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang hari ini mengajar kepada kami untuk senantiasa mengembangkan sikap cinta, hormat, dan bakti kepada Allah lewat penghormatan kami kepada rumah-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami ya Tuhan senantiasa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam segala keadaan kami mau untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Materaikanlah sabda-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan, agar cinta dan bakti kami kepadamu semakin hari semakin mendalam. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Berkat, pertolongan, dan kasih karunia senantiasa ada di dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami. Ketika kami hidup sebagai orang-orang percaya, ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami belajar, ketika kami bergaul dengan sesama kami, Engkau yang menjadi penolong dan penuntun kami, agar kehidupan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi,
Engkau mendengar setiap seru doa kami, dan pada waktu-Mu yang tepat, jawaban doa boleh kami terima. Baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan di dalam rumah tangga, kerinduan untuk pasangan hidup, kerinduan untuk memiliki putra atau momongan di dalam keluarga kami, demikian pula dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Engkau ya Tuhan menyediakannya tepat pada waktu-Mu. Ajar kami untuk bersabar dan setia di dalam iman, seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan memohonkan berkat-Mu, terkhusus untuk pelayanan di Jemaat GKJ Welar. Kiranya ya Tuhan, semakin hari Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Pelayanan para majelis gereja, setiap badan pembantu majelis yang ada di kelompok-kelompok, komisi, panitia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau yang memberkati, sehingga semakin hari, semakin Engkau pakai untuk membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mintakan berkat dan rahmat-Mu untuk kerinduan kami bersama-sama. Gereja, tempat ibadah ini boleh digunakan kembali untuk ibadah, untuk pelayanan, dan untuk kegiatan-kegiatan persekutuan lainnya. Kiranya ya Bapa, oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberkati setiap kerinduan kami. Kami juga menyerahkannya Tuhan, pelayanan maupun perhatian kepada para warga Rimatan, mereka yang tersisih secara ekonomi, mereka yang menjadi orang-orang yang terpinggirkan, demikian pula pelayanan diakonia kepada orang-orang kecil, kepada mereka yang membutuhkan, semakin hari menjadi salah satu kerinduan kami, agar gereja ini semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang perlahan-lahan bangkit dari pandemi dan krisis COVID-19, lewat program-program yang ada, kedisiplinan akan peraturan, demikian pula pola hidup yang sehat, yang terus kami bangun. Bangsa ini ya Tuhan, Kau berkati, dan boleh merasakan lawatan kuasa-Mu, sehingga terbebas dari pengaruh buruk pandemi dan krisis COVID-19. Berkatilah pula para pemimpin kami, mereka yang memegang jabatan di pemerintahan, demikian pula para wakil rakyat, kiranya senantiasa mengasihi, mempedulikan, dan mau untuk mensejahterakan rakyatnya. Berikanlah pula kepada kami untuk tidak berhenti berdoa bagi bangsa ini. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, senantiasa Engkau berkati dengan kesungguhan dan kesatuan hati untuk menjadi pewarta shalom di tengah-tengah negeri kami, Indonesia. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kami serahkan pula setiap doa-doa kami yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu. Kasih dan anugerah-Mu, ya Bapa, boleh kami rasakan ketika Engkau membuka pintu-pintu berkat. Demikian pula jendela-jendela yang mengalirkan mujizat di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga berdoa, keluarga Bapak Tirin Siswarjono, ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Semua yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Maka kiranya kekuatan dan pengharapan dari Tuhan memberikan pengharapan dan semangat serta iman bagi keluarga almarhum Bapak Tirin yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini, marilah kita wujudkan tekad untuk membawa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 432, bait yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa-apa ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang ku tak dapat memlihatkan yang tertindas, bebaskan sungguh daun damai Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, kini sampai selama-lamanya. Amin.